Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini. Ini ujian, karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya. Seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong, ya. Kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan. Ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang, menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being bukan doing. Banyak orang keliru. Saya nggak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap daripada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara dancing in the rain. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah lewat live streaming. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah lewat live streaming ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan sehingga semuanya mulai dari awal pertengahan berakhir dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di sini, Engkau pun hadir di sana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon kiranya Tuhan pulihkan keadaan kesehatan bangsa kami, di mana saat ini ya Tuhan, virus corona yang sedang merajalela di bangsa ini, kami berdoa minta kemurahan Bapa Surgawi atas bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pulihkan ekonomi bangsa kami. Pemerintah kami dari tingkat pusat hingga daerah, Tuhan memberkati dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Ini doa kami, syukur kami. Dan kini kami memulai
ibadah live streaming ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri, mari kita meninggikan Allah kita yang dahsyat pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, bukan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku. Mau hidup bagimu, Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau berkuasa, percaya selamanya. Kehendakku sempurna bagimu. Haleluya. Semua tepuk tangan bersama-sama berikan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Amin. Jiwaku kan bersorak, bukan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau berkuasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau berkuasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membawa diri kita, hati kita untuk kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Lewat pujian sembah kita naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan.
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh semua benar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati jamahan-Mu, ku berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, buka hati. Ini setiap kerinduan kami, hati yang mau menyembah Engkau Tuhan, hati yang mau mengasihi Jesus, Jesus. Seluruh hidup kami di altar-Mu, mari lebih lagi katakan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, ku berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Jesus. Sekali lagi, lebih lagi jemaat Tuhan, naikkan rap ini, katakan ku buka hati Tuhan. Jesus, kami rindu Tuhan, kami rindu Jesus. Seluruh hidupku Tuhan, di altar-Mu, Jesus.
naikkan pujian syukurmu bagi Tuhan. Mari naikkan sembahmu bagi Raja. Haleluya, haleluya. Tinggikan namamu Tuhan. Jesus, kau dahsyat. Haleluya. Hosana, katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, Engkau disembah, yang berkuasa, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Mari serukan lebih lagi, katakan layak dipuji, disembah. Kau yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Tuhan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Namamu besar Tuhan, namamu besar bagi kami, namamu besar selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan namamu, agungkan namamu Jesus. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Allah kita yang dahsyat. Oh God, I worship you. Katakan oh God, I worship you. Oh God, Jesus, I worship you. be glorified. Be Yes, glorified amen. and Haleluya. magnified. Oh God, Kalau dia keberatan jemaat Tuhan, sambil lambaikan tanganmu, katakan dengan pujian ini, katakan oh God, I worship you. Jesus, worship you. segala sembah bagimu Tuhan. Oh God, Haleluya. worship Jesus, you. Jesus. Be glorified Magnified. magnified. Oh God, Oh God, I worship God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
bagi Allah kita yang dahsyat, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Minta fresh anointing, pengurapan yang langsung daripada Yesus mengurapi kami dan seluruh pendengar yang ada dimanapun juga berada. Sehingga menit-menit ke depan, yang pertama adalah mujizat Allah dinyatakan. Yang kedua, kemuliaan Allah terjadi. Dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, haleluya. Saudaraku, katakan sama-sama problem oke lah yau. Sekali lagi katakan sama-sama problem oke lah yau. Memasuki bulan Agustus, awal Agustus saudaraku, saya berdoa sebagai hamba Allah, kiranya the spirit of freedom, sekali merdeka, tetap merdeka terjadi atas seluruh umat Tuhan dimanapun juga berada. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab saya berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36 dikatakan, jadi, baca sama-sama Yohanes 8:36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, amin, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan sama-sama, sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali merdeka, tetap merdeka. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak Wahyu, merdeka dari apa? Mungkin merdeka dari semua lilitan utang yang sedang terjadi. Mungkin merdeka dari semua ikatan kuasa kegelapan. Mungkin merdeka dari semua ikatan sakit penyakit yang menahun, yang dokter berkata tidak mungkin sembuh. Tetapi hari ini berkata, jika anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Yang sakit katakan aku sudah sembuh. Yang perlu pemulihan katakan aku sudah dipulihkan. Jika anak itu memerdekakan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya. Saudaraku, kata merdeka diterjemahkan dengan kata free atau eleuteria. Artinya apa saudaraku? Yang pertama adalah artinya independen. Katakan sama-sama independen. Artinya berdiri sendiri. Artinya setan tidak berkuasa lagi atas kita. Artinya apa saudaraku? Bahwa seperti dalam Roma 16:20 dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. The devil is under your feet. Setan di bawah kaki orang percaya. Artinya apa? No power. Amin, amin, amin. Seluruh pendengar dimanapun Anda berada dan jemaat Tuhan. Kalau Anda sedang diikat oleh sesuatu hari ini, percayalah, saudara, kebebasan independen akan terjadi buat saudara. Sementara saudara mendengarkan program ini, terima mujizat dan kemurahan Allah terjadi. Amin. Tapi yang kedua saudaraku, kata independen, selain independen adalah kata generosity. Arti kata merdeka, kata free, kata eleuteria, yaitu yang kedua adalah generosity, yaitu kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan Tuhan memberikan kemampuan keilahi untuk kita bisa memandang kasus, memandang persoalan, memandang kekecewaan dengan belas kasihan daripada Tuhan. Amin, 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 amin. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi sulit sekali. Saya lihat bayangannya aja sakit, Pak. Apalagi mengampuni. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Artinya apapun juga. Tapi Pak, saya tidak bisa. Saya ngerti apa artinya disakiti. Saya ngerti apa artinya dikecewakan. Tapi ada kabar baik. Jika anak itu memerdekakan, memberikan apa yang disebut dengan generosity. Kemampuan untuk bisa mengampuni. Amin, 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 amin. Ini keren banget. Di satu kota di Madiun saya mendoakan orang yang sudah hampir sekarat, saudaraku. Didoakan hampir 20-21 tokoh agama. Tapi tidak sembuh. Dia sudah ditengking, diapakan, tidak sembuh. Kemudian saya bisiji. Karena dia komplikasi dan hampir mati, saudaraku. Sekarat, hampir koid. Saya tanya apakah punya kekecewaan, kepahitan. Dia nangis, air mata keluar, air liur keluar, saudara.
Betul, sama mertua. Tapi mertua di sini baik-baik. Yang setuju katakan amin. Tahu enggak saudaraku? Setelah kita pengampunan, pemulihan saudaraku, 2, 3, 4 hari kemudian berangsur-angsur pulih. Kekuatan pengampunan bisa sanggup menyembuhkan hati. Berulang kali aku mencoba. Tapi dengar baik, jika anak itu memerdekakan, apabila anak memerdekakan, engkau diberikan generosity, kemampuan memiliki kemurahan hati untuk bisa mengampuni. Yang setuju katakan amin. Tapi yang ketiga, kata merdeka Eleutheria adalah yaitu freedom. Kebebasan atau kemerdekaan. Katakan sekali lagi, sekali merdeka tetap merdeka. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, merdeka dari apa saudaraku? Merdeka dari kutuk dosa. Persoalan terbesar jemaat Tuhan dalam hidup kita adalah dosa. Dan Tuhan sudah menanggungnya. Alkitab saya berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah kita setia dan adil, menyucikan dari semua kejahatan kita yang merah menjadi putih. Jadi kutuk dosa dibereskan. Amin. Itulah Tuhan kita. Kalau Anda sedang di luar dari hadirat Tuhan, Anda sedang berdosa, Anda dari keluar kehendak Tuhan, saudaraku, back to basic. Tuhan sedang membuka jalan, datanglah kepadaku anakku, saudaraku. Yang kedua adalah kutuk sakit penyakit. Apabila Anda memerdekakan, Alkitab berkata, kata freedom adalah yang kedua adalah bebas dari sakit penyakit. Oleh karena bilur Yesus, maka engkau akan sembuh. Yang setuju katakan amin. Jadi, saudaraku, kata freedom, kebebasan, kemerdekaan, hiduplah Indonesia Raya. Saudara sedang dimerdekakan dari semua sakit yang melanda saudara. Tapi pendeta, sakit saya terlalu berat. Pak Wahyu, penyakit saya terlalu besar. Dengar baik Bapak, Ibu, Ina, Ama, bahwa Yesus yang kau sembah menjanjikan oleh karena bilurnya sakit apapun. Jangankan kadas, kurap, gatal, jamur, sakit kanker pun dibereskan oleh Tuhan. Tuhan jagonya merubah keadaan kita. Tapi yang ketiga adalah kutuk kemiskinan. Saya sedang tidak berbicara tentang teologi kemakmuran. Tetapi ketika Yesus memerdekakan saudara, saudara menjadikan orang yang diberkati jasmani, rohani, dan jiwani. Amin, 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 amin. Ini kabar baik buat saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saudara sedang terbaring kena COVID-19. Saudara sedang bergumul tentang masalah yang saudara hadapi. Saudara sedang tidak tahan lagi hidup ini. Dan setiap hari pengen, Tuhan, kapan engkau memanggilku? No. Jangan putus asa. Karena Tuhan membebaskan dari kutuk dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Suatu saat ada anak Tuhan dari Jakarta menghubungi jemaat kita. Dia berkata, Pak, dia bilang bahwa anaknya satu sakit dan akhirnya meninggal karena COVID-19. Dan kemudian saudaranya lain, saudaraku, ketularan semua, terjangkit karena positif semua. Dia bingung mengalokasikan berkatnya kemana. Hubungi jemaat kita dan hubungi saya. Dan akhirnya adakah tempat di mana gereja di kampung yang bisa ditolong. Akhirnya dalam tempo sesingkat-singkatnya atas nama Tuhan Yesus saya bawa ke Pumau. Dan dia menyelesaikan hari pertama kirim sekian, kedua sekian, akhirnya bisa terbangun satu gereja. Dalam proses. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, freedom, saudara benar-benar dibebaskan. Dari kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, dan kutuk kemiskinan. Yang miskin katakan aku kaya, aku diberkati. Yang sakit katakan aku sembuh. Saudaraku yang berdosa katakan aku sudah diampuni. Sehingga sudah hidup di dalam langit yang terbuka. Dimanapun sudah berada yang tidak bisa ibadah secara offline. Sudah mendengarkan program ini. Terima mujizat sekarang. In the name of Jesus. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama problem oke lah ya. Sama-sama. Hitungin saya. Problem oke lah ya. Amin. Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada satu statement yang menarik. Dua hal paling tidak. Yang pertama. The biggest tragedy in life is not death. But life without purpose. The biggest tragedy in life. The biggest problem in life. Saudaraku, tragedi terbesar. Dengar baik. Masalah terbesar. Problem terbesar dalam hidup manusia itu bukan kematian, bukan kena positif COVID-19, bukan masalah apapun juga, saudaraku.
persoalan terbesar dalam hidup kita karena tidak punya tujuan hidup. Hanya sebelah kiri kananmu, tujuan hidupmu kemana? Pendeta ini kan uang-uang gue mau beli apa aja urusan gue, emang gue pikirin. Gue makan ya terserah gue, you and me and. Haleluya saudaraku. Jadi saudaraku, orang tidak punya tujuan hidup masa terbaik. Tapi yang kedua adalah the greatest tragedy also in life with wrong priority. Karena prioritas yang salah. Punya skala prioritas. Suatu saat anak saya Lani sekolah di Kor Yesus SMA di Malang. Dia ikuti dance. Rupanya ngedance-nya lebih kuat dibandingkan dengan sekolahnya. Dia minta supaya saya kos di luar supaya bebas ikut dance. Saya bilang, Lan, prioritasmu apa? Sekarang dia sudah, kalau prioritasmu sekolah, fokus kepada sekolah. Orang gampang mengambil keputusan kalau punya prioritas. Sekarang sudah hampir selesai ambil hukum internasional di Jakarta, di Yogyakarta. Haleluya. Jadi kalau kita punya prioritas, tragedi terbesar adalah karena orang tidak punya prioritas, skala prioritas dalam hidupnya. Prioritas apa? Makanya saya ingin mengajarkan kepada saudara, mengingatkan kepada jemaat, apakah prioritas kita? Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dikatakan all this thing, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jodoh akan ditambahkan kepadamu. Berkat akan ditambahkan kepadamu. Pemulihan akan ditambahkan kepadamu. Kesembuhan akan ditambahkan kepadamu. Bayar utang akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang keliru. Orang tidak mungkin beli payung dapat mobil. Beli mobil dapat payung itu wajar. Nah banyak orang Kristen terbalik. Dia beli payung supaya dapat mobil. Itu hal yang mustahil. Dia cari bonusnya. Kerajaannya Allah tidak didapatkan. Kalau engkau semua cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. And all these things. Semuanya akan diberikan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Nah pertanyaan buat kita. Pertanyaan yang penting buat kita. Hidup kita ini digerakkan oleh apa? Apakah hidup kita ini sebagai bahan uji kita? Apakah digerakkan oleh yang pertama? Digerakkan oleh rasa bersalah. Jadi hidupnya bersalah terus saudaraku. Tidak pernah tersenyum, bete terus, dia sedih terus. Kenapa? Digerakkan rasa bersalah terus menerus. Hai, ada kabar baik. Jika engkau bersalah dalam hidupmu, Tuhan membuka tangan dan berkata, tangan lebar dan berkata, aku akan mengampuni engkau dan memberkati engkau. Amin. Ketika Yesus ketemu Sakeus, Sakeus, aku akan makan rawon di rumahmu. Aku akan makan sate wawi di rumahmu. Aku makan bacang di rumahmu. Sakeus turun. Haleluya. Tapi yang kedua, apakah kita digerakkan dengan kebencian atau kemarahan? Benci tapi rindu jua. Saat ingat, kalau engkau digerakkan oleh kebencian atau kemarahan, saudara akan menjadi orang yang sensi. Gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang marah. Karena digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Tapi yang ketiga, apakah engkau digerakkan oleh rasa takut? Ini ujian, check and recheck. Kalau digerakkan oleh rasa takut, semua takut. Ini takut, mau melangkah takut, hidup takut, dan semua takut semua. Itu bukan datang dari Tuhan coy. Karena Tuhan bukan memberikan roh ketakutan. Tetapi roh yang disiplin, membawa damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan. Jangan digerakkan oleh rasa takut. Tapi yang keempat, apakah saudara dan saya digerakkan oleh materialistis? Semua diukur oleh jen, olsanse. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Segala sesuatu diukur dari uang. Kalau ndak cuan, cuel, ndak melangkah. Sorry. Saudara jadi orang Kristen, saudara datang ke gereja, itu adalah sacrifice of worship, sebuah pengorbanan untuk menyembah dan datang kepada Tuhan. Tapi jangan khawatir ketika Anda mempiutangi Tuhan, Anda diberkati dengan segala kelimpahan dan anugerah yang makanya jangan digerakkan segala oleh uang. Berapa banyak orang yang digerakkan oleh uang. Dia kehilangan keluarga, kehilangan teman,
Gelangan sanak family, ndak saudara-saudaraan. Karena dia saya cepek dia Pak 100 juta. Haleluya. Tapi yang keenam adalah, yang kelima adalah apakah Anda digerakkan oleh kebutuhan dari sebuah pengakuan. Halo, cek dirimu. Anda pakai baju baru, pakai make up, pakai sepatu, pakai mobil baru, pakai semua yang mahal-mahal. Saudaraku, hanya butuh diakui oleh orang lain. Sorry, Anda akan menjadi orang yang menderita seumur hidupmu. Karena segala sesuatu butuh penilaian orang lain. Jadi pendeta itu serba salah, saudaraku. Di satu sesi saya jadi terima tamu, biasanya sering kalau hari Minggu, saudaraku, saya jawab, dia ada jemaat, woi Pak, sekarang kok tambah hitam rege, hitam kelam, berjemur di mana? Satu lagi bilang, Pak, kok tambah putih, Faisal di mana? Yang satu lagi, Pak, kok tambah kurus, sekarang keren, Pak, kok tambah kabok, tambah gemuk? Mana yang harus saya ikuti? Jangan butuh pengakuan orang. Karena saudara akan butuh terus pengakuan, kebutuhan. Saudara buat sesuatu supaya makan puji orang bilang. Amin. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Anda indah. Tapi yang selanjutnya adalah seharusnya yang benar. Setiap saya dan saudara digerakkan oleh sebuah tujuan, yaitu the kingdom of God, kerajaan Allah, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selama kau digerakkan oleh carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara akan fokusnya betul. Kalau saudara fokusnya salah, kalau saudara naik kapal, saudara kapten kapal, saudara, kalau fokusmu salah, tujuanmu salah, melenceng salah, saudara fokusnya akan nabrak karang atau yang lain. Tapi hari ini sama-sama luruskan, fokuskan sama-sama. The kingdom of God, kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, seorang pemilik TV kabel, CEO TV kabel, namanya Bob Paul, dalam menulis bukunya, dalam bukunya The Hope Time, dia menuliskan bahwa manusia ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah semua orang akan mengalami yang disebut dengan struggle, tantangan, masalah. Tapi yang kedua, siapapun saudara di dalam Kristus akan sukses. Tetapi yang ketiga, seharusnya bukan hanya berhenti sukses, tapi signifikan, membawa dampak. Dan setelah membawa dampak, yang terakhir adalah I surrender. Saudara menyerah, berserah kepada Tuhan. Itu baru tujuan hidup kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan garansi buat kita, saudaraku. Problem oke lah yau, katakan itu. Problem oke lah yau. Haleluya. Saudaraku, Tuhan memberikan garansi atas kita. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dikatakan, and I will give rest. Aku akan memberikan resting, aku akan memberikan refleksi, aku akan memberikan ketenangan, aku memberikan kenyamanan bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Hari ini mungkin suntuk, makan tidak nyenyak, duduk pun gelisah, sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, masalah, vonis dokter dan sebagainya. Tuhan berkata, hai, datang kepadaku, I will give rest. Amin, 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 amin. Hari ini dalam waktu yang singkat, saudaraku, pertanyaannya, pendeta, bagaimana Pak? Bagaimana kita bisa kuat, bisa mampu menghadapi semua persoalan, problem, tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, dan mengalami kuasa Tuhan? Yang pertama, Yesaya 5 ayat yang ke-54 ayat yang pertama dikatakan, bersorak-soraklah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Allah mengajak bagaimana kita bisa menghadapi tantangan, kuat, menang, menghadapi apapun juga. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan the power of rejoicing. Kuasa untuk bersukacita. Dalam ayat ini dikatakan, siapa yang harus bersukacita? Dikatakan yang pertama adalah barren ones. Artinya orang yang mandul. Mungkin hidupmu gagal. Gagal dan gagal lagi. Engkau mengalami putus asa, mengalami kesialan. Saudaraku, mungkin secara rohani dan jasmani engkau mandul, engkau tidak berguna lagi. Bersukacitalah karena Tuhan bisa mengubahkan keadaanmu. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua adalah forsaken one, yang ditinggalkan. Tapi yang ketiga adalah abandoned ones,
Yang diterlantarkan yang keempat adalah afflicted one, yang tertindas. Artinya orang yang tertindas, orang yang gagal, orang yang tidak berhasil, orang yang diterlantarkan, orang yang disakiti. Kata Tuhan berkata, bersukacitalah, bergembiralah, karena Tuhanmu sanggup memulihkan keadaanmu. Yang setuju katakan amin. Katakan, aku bersukacita, aku bergembira. Yang setuju katakan. Kata sukacita dalam Alkitab ada dua, dalam bahasa Inggris ada dua. Yang pertama yang disebut dengan a happiness. Happiness itu artinya bersukacita karena sikon dari luar. Mobil baru, rumah baru, istri baru, dapat arisan dan semuanya dapat cuan, itu baru happiness. Tapi yang kedua yang betul adalah a joy. Sukacita karena Yesus ada di dalam hati kita. Amin, Cik. Haleluya. Itu yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama adalah the power of rejoicing. Bagaimana kuasa untuk bisa bersukacita. Haleluya. Tapi yang kedua, ingat sebelum masuk yang kedua, ingat. Sudah ingat iklan yang dulu, ingat Bapak Abel, ingat, dikatakan. Tuhan adalah Tuhan yang membangun kembali reruntuhan. Haleluya. Tuhan yang merestor all. Mungkin hidupmu gagal, hidupmu bangkrut, hidupmu susah, hidupmu apalagi coba saudaraku. Yang lain, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu akan membuat yang disebut a house of building. Membangun kembali reruntuhan. Tapi yang kedua adalah to set in order, memulihkan. Tapi yang ketiga adalah to the throne, mengembalikan. Jangan khawatir kalau hidupmu sedang kacau balau, berantakan. Hancur hatiku saudaraku. Karena Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Karena Allah membangun kembali. Katanya Tuhanku sanggup membangun kembali. Yang kedua adalah apa yang disebut the power of believing. Kuasa untuk percaya. Yesaya 54 ayat 4 dikatakan. Berjanganlah takut sebab engkau tidak akan mendapatkan malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan masa keremajaanmu. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Haleluya. Ketika saudaraku, yang kedua bagaimana kita bisa kuat, bisa menang, bisa tetap menjadi lebih daripada pemenang dan sebagainya adalah setelah ketantangan kesulitan. Yang kedua adalah kuasa daripada sebuah percaya. Percaya kepada Tuhan. Di tangan siapa itu menentukan akan apa yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Bola di kaki Ronaldo bisa miliaran rupiah. Tapi bola di kaki saya cuma 30.000. Paku di tangan Dani atau Bapak Abel mungkin harganya cuma 1 kilo mungkin cuma 50.000. Tapi di tangan Yesus, dengar baik, berharga karena menyelamatkan banyak orang. Pastikan hidupmu di tangan yang berkuasa yang namanya Yesus, yang sanggup memulihkan, memberkati. Amin. Katakan sama-sama. Masalah oke lah ya. Problem oke lah ya. Amin. Saudara pikir ketika Abraham memegang saudaraku parang sumba dan dia akan menyerahkan Ishak, dia tidak ragu-ragu. Pasti dia ragu-ragu, tapi dia lebih percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia mengangkat untuk menyerahkan, mempersembahkan Ishak, Tuhan sediakan. Makanya disebut Allah yang menyediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa yang disebut dengan the power of covenant. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sekalipun kurva COVID-19 semakin naik atau datar saudaraku, atau mungkin menurun, sekalipun dikatakan saudaraku sebab bumi gunung-gunung beranjak, tapi dengar baik, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu. Kata kasih karunia diterjemahkan dengan kata kesed, yang artinya paling tidak pertama belas kasihan, yang kedua kemurahan hati. Tetapi yang menarik buat saya adalah dikatakan kasih perjanjian. Perjanjian Tuhan di tengah-tengah COVID-19. Secara gereja maupun secara pribadi, saya mengalami bagaimana Tuhan menyediakan secara pelayanan maupun pribadi. Dan saya lihat beberapa jemaat, saya mendoakan jemaat. Mereka bukan malah berkurang, mereka diberkati. Mereka berani menabur, mereka bisa mengembalikan per bulan dengan jumlah yang besar.
Mereka bisa lakukan apa saja karena dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah, yang hidup dan berkuasa. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa kuat dan menang? Yang ketiga adalah the power of covenant. Kita memegang janji Tuhan, sekalipun engkau bumi bergoncang, engkau tetap Yesusku, engkau tetap Indonesiaku. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib dan sebagainya. Haleluya. Saudaraku, problem oke lah ya. Yang terakhir, ada yang saya sebut sangat bagus, yaitu the seven promise from God. 7 janji Allah buat setiap saudara memasuki bulan Agustus. Katakan amin sama-sama. Amin, ciri khas Pendeta Wahyu. Amin, 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 amin. Ini yang mahal, saudara. 7 janji Allah memasuki bulan Agustus. Saya percaya ada berkat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, kasih setia yang baru, perlindungan yang baru. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, the seven promise from God. Yang pertama adalah dikatakan seperti ini. I am your strength. Aku adalah kekuatanmu. Berbahagialah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Sebab engkau tidak akan pernah dikecewakan. Kalau orang mengandalkan bersama dengan Tuhan, tambah hari tambah kuat. Menghadapi segala sesuatu. Sebab Tuhan berkata, aku adalah kekuatanmu. Katakan sama-sama, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Tapi yang kedua dikatakan, I will never leave you. Aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Keren banget saudaraku Allah kita. Tidak pernah meninggalkan. Orang lain boleh meninggalkan. Kita putus deh, kamu tidak cocok buat saya. Kita boleh. Tapi Tuhan kita berkata sekali-kali, I will never leave you. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak pernah. Aku bersama dengan engkau. Yang setuju katakan amin. Tapi itu yang ketiga adalah, I have plan for you to prosper. Di tengah-tengah COVID-19. Dengar baik. Gue akan tambah diberkati. Karena Tuhan punya rencana yang namanya prosperity. Bukan saudara komplain, Pak saya baru di PHK, Pak ekonomi saya semakin menurun, Pak toko saya begini, Pak. Jawaban saya saudara, Tuhan berkata, I have plan for you to prosper. Rencana kemakmuran, jiwani, rohani, badani. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang keempat adalah hear your prayer. Aku akan mendengarkan doa. Mungkin air matamu keluar, tapi bukan air mata buaya. Tapi one day akan menjadi satu tampung di kirbatnya dan akan menjawab doa. Yang kelima, keren banget. I will fight for you. Aku akan berjuang bersama dengan untuk kamu. Amin. Supporternya Tuhan, saudaraku. Dia yang punya sutradara yang baik. Sekarang mungkin sudah loyo, sudah putus asa, sudah putus asa dalam pesakit diranjang karena COVID-19, saudara di PHK dan sebagainya. Tuhan berkata, aku berjuang untukmu. Don't worry, be happy. Mari bersuka cita karena firman Tuhan. Amin. Yang keenam adalah, I will give you peace. Damai sejahtera. Tidak tergantung situasi, keadaan. Tapi yang ketujuh, ini keren. Yang terakhir, dikatakan, I always love you. Artinya apa, saudara? Ketika ada orang yang berkata, aku cinta kamu, aku mencintai engkau. Artinya, saudaraku, seluruh keberadaan hatinya diberikan untuk kamu. Amin. Jadi I love you, di Tuhan berkata, aku mencintaimu Wahyu. Aku mencintaimu. Artinya semua keberadaan, seluruh hidupnya, warisan surgawi, semua diberikan atas kita. Tuhan berkata, I love you. Amin. Kalau yang sedang jatuh cinta dengan berkata I love you, artinya belah dadaku hanya ada kamu. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan. Stop, ada orangnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan memasuki bulan Agustus dengan gairah yang baru, dengan suka hadapi dengan gairah yang baru, sukacita yang baru.
Sebab ada 7 perjanjian Tuhan yang kerjakan. Makanya saya katakan saya memberanikan mengambil sebuah tema yang sangat menarik. Problem, layau. Pegang 3 hal. Yang pertama, the power of rejoice. Bersukacita. Yang kedua, the power of perjanjian Tuhan. Yang kedua sangat menarik buat kita, saudaraku, karena apa? Selain kita the power of rejoicing, yang kedua adalah yang disebut dengan the power of believing. Apapun yang terjadi percaya. Tapi yang ketiga, the power of covenant. Janji Tuhan yang datang. Kita berdoa. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu hari ini. Engkau melihat tangan-tangan yang perlu jamahan Tuhan. Engkau melihat orang-orang yang sedang perlukan pertolongan. Engkau melihat orang-orang yang perlu jamahan Roh Kudus. Hari ini aku berdoa sebagai hamba Allah. Kuasa untuk bersukacita. Kuasa untuk percaya. Kuasa untuk percaya akan janji Tuhan terjadi atas mereka. Sekalipun bumi bergolak. Sekalipun situasi tidak memungkinkan. Tetapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Yang perlu mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Mujizat Allah terjadi. Yang perlu pemulihan restorasi dalam hal segala. Yang perlu menyelesaikan tanggungannya hutang piutang. Aku berdoa dalam bulan ini terjadi mujizat Allah. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jamah seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa dan mujizat Allah terjadi. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Supaya streaming ini, ibadah ini semakin diteguhkan oleh kuasa perjanjian Tuhan. Mari kita persiapkan roti dan anggur di tangan kananmu. Supaya kemurahan Allah, keajaiban Tuhan terjadi. Kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan hari ini. Kami masuk di dalam perjamuan kudus. Layakkan mulai dari hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang ambil bagian di dalamnya. Bahkan roti dan anggur ini dikuduskan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat roti yang di tangan kananmu. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, Christ in me and Christ in you, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang pegang cawan yang berisi anggur di tangan kananmu. Sering saya katakan dari mimbar ini, bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil menyucikan kita dari semua kejahatan, bahkan yang merah menjadi putih. Ampuni setiap kami Tuhan, layakkan dan kuduskan, supaya kami bisa melihat Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Letakkan cawan yang berisi anggur, saudaraku, dan saudara mulai berdoa mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari buka tangan bersama-sama dan angkat wajahmu. Hari ini kemerdekaan Tuhan sudah berikan atas kita. Kemenangan sudah berikan atas kita. Hari yang baru, masuk bulan yang baru, berkat dan anugerah yang baru. Mari kita buka tangan dan angkat wajahmu. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Karena firman-Mu ya dan amin. Kami ada, kami hidup, kami bertumbuh karena firman-Mu. Setiap firman bahkan perjamuan kudus yang sudah kami lakukan hari ini, biarlah membuat kami hidup di dalam langit yang terbuka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami adalah umat-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami adalah putra-putra raja dalam nama Yesus. Berkati setiap kami. Minggu ini adalah minggu di mana kami memberikan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Berkati setiap tangan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menantang kami
ujilah aku, kata Tuhan. Bukankah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, dan aku membebaskan engkau dari semua belalang pelahap dan pengerik. Semua yang terjadi hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka, supaya mereka hidup di dalam langit yang terbuka, karena mereka sedang mempiutangi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Mari kita angkat tangan, buka tangan dan angkat wajahmu. Saya akan melepaskan berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu kemurahan bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu anugerah, mujizat, kelimpahan, perlindungan, dan keberhasilan terjadi atasmu. Dan engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Semua yang kau kerjakan akan disebut berhasil. Yang dokter, yang perawat, yang pendeta, yang guru, pengusaha, apapun juga murid dan semuanya Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Dan engkau hidup di dalam langit yang terbuka karena kasih karunia Allah turun dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Shalom, Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Sampai berjumpa lagi dalam streaming minggu yang akan datang. Haleluya. Katakan sama-sama amin.